Sudah dibawa juga ke Kamboja dan Malaysia. Pernah ngapain aja, pernah diapain selain tadi ya udah pernah dibawa produknya dibawa ke Kamboja dan Malaysia. Seperti sekarang datang lagi ke sini. Pernah ngapain deh di sini di Teriga? Sama program-program Diskup ikutan, ada pelatihan apa, termasuk ini salah satunya yang inkubasi bisnis berbasis ekosistem dari K3W. Mana caranya usaha kita itu juga bisa berdampak membangun ekosistem. Kita kan tidak berjalan sendiri juga, ada kolaborasi gitu ya. Kan saya juga yang tadinya mah segala itu sendiri ya. Maksudnya sekarang mah kalau misalnya memang bisa ininya di orang lain justru lebih bagus karena kita juga lebih bagus juga kan bisa berdampak dan berbagi rezeki sama yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar bareng P3W. Podcastnya Diskup Jawa Barat. Bareng sama saya Edi Brokoli pastinya. Ulah bararete wae, mendingan nonton Ubar BT karena ini podcast yang secara tontonan bermanfaat insya Allah dan juga bisa didengarkan oleh kalian semua di Spotify ya wargi Jabar. Akan membahas seputar pendidikan, pelatihan, perkoperasian dan pastinya wirausaha di Jawa Barat. Yang baru, yang lama, yang sudah legend, yang baru tumbuh, semua weh pokoknya mah. Dan insya Allah mudah-mudahan berkah dan banyak manfaatnya. Makanya ditonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga like, comment, subscribe. Kenapa harus ditonton dan didengerin dari awal sampai akhir? Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah. Buat kalian yang bisa jawab di kolom komentar akan ada giveaway. Dan narasumber kita kali ini datang dari lumayan jauh ya, kalau dari Bandung, dari ujung selatan ke timur Jawa Barat ya, dari kota Banjar. Dia adalah owner dari Wicraft Style Best Couple Family Outfit. Nama produknya Wicraft Style, tapi dia punya slogan Best Couple Family Outfit. Namanya Teh Apriliantri. Assalamualaikum Wilajeng Sumpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Edi, abi manggilnya Kang we-nya. Mangga. Atau nanti beri sebat Raos, mangga asal ulah teh. Kang we-nya. Teh April dari Hatunungun sudah datang ke studio dari Banjar. Lumayan dari Banjar ya. Tadi nggak mobil, nggak kereta, nggak pesawat. Mobil. Pilih we nggak Susi Air. Tidak ada, mendarat di mana? Ya kan sawi heula, Susi Air. Terus alami ya taman kalakah alami. Can udah kekalakah mulai hujan, kalakah delay. Gitu. Hatunungun, lebih di Banjar tadi lumayan ya. Sejauh ini kayaknya narasumber kita yang paling jauh yang datang ke sini yang dari Banjar. Ya, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih Hatunungun sekali lagi. Kita ngobrol soal Wicraft Style, ya Wicraft Style. Nama produk mah Wicraft Style. Tapi ya dari atas kelihatannya begini, ini outer. Saya nggak tahu bentuk disebutnya namanya apa ini teh, pakaian seperti ini teh. Outer sih atau kardigan gitu ya. Outer atau kardigan ya, karena tidak ada kancingnya. Ya, tidak bermotifkan luar biasa ya. Di sini ada perpaduan dari batik Kota Banjar itu daun tarum. Daun tarum, yang memang ada di sisi Citanduy. Citanduy itu sungai yang ada di Kota Banjar. Yang melewati Kota Banjar. Iya, gitu. Sama itu ikannya ikan bebeong. Ikan khas Kota Banjar itu ada ikan tuh, kade ngegel kan. Ayo dua ini. Mana sih? Itu ikan. Itu kayak lele gitu. Itu teh jenisnya. Ikan apa? Bebeong namanya. Ada kan ya? Ada. Bisik kan sudah punah. Di Citanduy itu juga. Di Citanduy itu juga. Jadi itu ikan khas yang memang dari sungai itu, sungai Citanduy. Gitu. Kemudian ada di sebelah sini, kenapa ini brukat? Oh, itu teh bukan dobi. Di Bandung. Brukat. Ada yang ketawa di sini. Naon dengan brukat? Apa? Ya, brukat kan biasanya dipakainya buat inner. Kalau ini kan outer. Ya gitu ya, lingerie biasanya kan dari brukat. Kalau harus dijelaskan, ini apa bukan brukat?
Bukan. Apa namanya? Seri yang lain. Udah habis dengar tos ya, naon? Pura-pura dengartos. Eta mah ngaranggo soalnya nu didinya mah ngaranggo berukan. Apa? Oh, iya. Iya. Memang cuma. Polos abi mah atuh. Ulan Polos. Waka polos. Polos sebelum ketemu dia. Aduh. Sok seri-serian we. Anu ngaranggo berukan mah. Ini bukan ya. Bukan. Sok eta ke editor ya nu. Dobi itu Dobi. Apa? Dobi. Dobi ya. Dobi biasa. itu Kain Dobi. Biasanya batik juga kadang ada yang pakai itu. ini enak bahannya ya tiis lah mencik orang Sunda mah. Orang Sunda mah kan nyebutan itu. Enak kan tiis. Terus ini breathable kalau bahasa anak sekarang ini bahannya breathable karena seperti tembuskannya kayak Iya. gitu ya. Terus ada perpaduan. Nah sebelah bawahnya ini dia ada ikat tenun. Tenun. Tapi ini bukan Jawa Barat pasti. Bukan. Ini Jadi ngambilnya memang Nusantara aja seluruh Indonesia karena memang tenun kan ada yang di luar pulau Jawa dan lain-lain yang mengangkat Indonesia juga bukan hanya Jawa Barat gitu. Jadi perpaduan si batiknya itu Jawa Barat, nah tenunnya itu memang seluruh wilayah Indonesia. Weh, Yang memang bisa cocok di mix and match. bagus nih ya. Aku jadi punya tambahan wardrobe untuk MC acara-acara formal. Tuh. Bisa dipakai formal juga tapi santai. Iya. Nah, oke, mundur dulu. Kapan Waycraft Style ini lahir? Waycraft Style itu kalau nama Waycraft Style-nya itu sebetulnya tahun 2020. Tapi dari usaha fashionnya ini sudah dimulai dari tahun 2014 lah ya, dari mulai saya kuliah juga itu teh udah mulai, cuma namanya teh Belum Waycraft, tapi baju seperti ini atau bukan? bukan. Jadi waktu dulu awalnya saya mah? belum produksi sendiri, tapi kayak beli dari Reseller kurang lebih. reseller gitu, saya jual Beli di lagi. tempat grosir dijual Dijual dengan lagi. harga Jadi itu eceran. kan benar-benar ya udah dagang aja Dagang, gitu. Oh jadi hobi dagang memang sudah dimulai sejak di UPI Iya, dulu. dari sejak kuliah juga. Universitas Perdagangan Indonesia. Ya, UPI. Tepat oke ambil di UPI. Udah dagang dari situ teh. Oh awalnya dari situ dari hobi dagang Dari dulu. situ, iya. Tapi memang udah pakai pakaian khas Nusantara atau bukan? Enggak, Oh. pakaian apa ya? Yang lagi sekarang lagi in apa buat yang tapi memang sasarannya adalah anak-anak seumuran lah waktu itu, berarti anak kuliahan, anak-anak SMA. Jadi bakat dagangnya mah sudah dimulai sejak kuliah. Malah dari SMA ngejualin kayak jam gitu. Emang kurang dikasih uang sama orang tua atau gimana itu teh? Itu teh karena senang ya punya Senang. dapat waktu penghasilan sendiri dan kita punya uang dari hasil sendiri tuh senang, Senang. beda aja. Dipakainya buat apa? Buat jajan. Buat kan buat kayak ini apa? Jam tangan. Aku teh cuma ngambil batik kalau dulu mah kayak 2.000 3.000 ya, saya tuh harus beli ke Tasik gitu. Ke Tasik teh ongkosnya, bensinnya, terus Oh, jajannya habis emang sama jajan sama itu. harganya habis. Iya, tapi senang. Batik sama setting. Iya, tapi senangnya itu Senang. ketika ada banyak orang yang beli, terus mereka juga senang sama yang kita jual gitu. Lalu kenapa di 2020 lahir Waycraft Style ini? Ini lebih diseriusin lagi karena waktu dulu kan nyambi gitu, nyambi kuliah, nyambi sambil kerja juga gitu. Nah, 2019 menikah, dari situ lebih diseriusin lagi karena memang Suami itu dan semua. bener pakai baju nanti lagi. ini dijerumuskan juga. Nah, ada juga yang memulai usaha tuh karena gitu, pasanganku kok pakai baju nanti bener kurang dandanan gitu. Akhirnya jadi usaha juga. Justru dia no fashionable, aku no di dandanan. Oh gitu. Pakai baju mah kieu, cina padahal tukang baju, cina iya. Tapi suaminya laki-laki kan? Emang dulu aku kalau pakai baju kan sok sudah nonton rantas kerudung naon asa sepengennya. Apakah kamu merasa begitu juga atau dari penilaian suami aja? Kayaknya orang lain juga gitu, kakak teman juga cina sih air kawan mau kuliah kan gitu. Oh, terus? Karena nggak tahu tidak mementingkan itu, mungkinnya Oke, tidak oke. terlalu melihat itulah gitu. Oh menarik ya, orang yang merasa dirinya tidak fashionable, tidak into fashion, tapi dagangnya yang besar dagangnya. Kemudian melahirkanlah produk ini, Waycraft Style ini. Langsung seperti ini produknya atau? Enggak, berawal dari ya itu kan waktu itu tuh COVID ya. Terus
dari situ tuh jadinya produksi sendiri karena permintaan ternyata baju-baju rumahan itu kan tinggi pas waktu itu kan Karena ada. orang nggak boleh keluar Iya rumah. kan PSBB. Baju rumahan teh daster oh baju daster. dinas rumahan. Jadi tapi punya khas sendiri nggak waktu itu daster yang seperti Udah apa? sama aja waktu awal kan sama aja kayak yang lain kan. Oke. Daster lagi rame, aku juga baju-baju yang biasa aku jual tuh malah jadi nurun tuh, tidak ada inilah ya, dari Baju- income teh nggak nggak signifikan lah. signifikan. Karena baju buat main itu lagi Iya ya, gitu, keluar dan rumah. orang kan udah jadi jarang keluar rumah dan lain-lain dan tidak memikirkan itu lah ya. Nah justru permintaan baju rumahan tuh tinggi awalnya dari saya reseller juga kan, ambil dulu terus ternyata permintaannya banyak, coba bikin gitu. Pas coba bikin ternyata ada 1-2 orang teman, ih boleh minta dong, kan saya langsung foto produk gitu ya, minta fotonya mau saya jual lagi. Terus dan gitu saya beli lagi kain yang lain, motif lain gitu. Ternyata semakin banyak orang yang pengen ngejualin juga. Nah dari situ jadi punya reseller juga. Akhirnya Oke. ya udah bisa. Daster ya berarti ya. Mulainya dengan Produksi, daster di iya. 2020. Tapi kan daster mah bukan barang baru. Nah, ya. Semua Iya. orang juga udah. Maksudnya dia daster mah bukan barang baru lah. Semua udah ada di market sudah sejak lama. Iya. Masa nggak ada Tapi keistimewaan tersendiri tapi dulu tuh marketplace kan belum terlalu kencang ya. ya awal-awal ya, Ya kan, belum lagi terlalu. mulai lah. Nah, ya gitu. Terus daster juga saya juga apa ya, berpikir dulu juga yang harus ngebedain daster saya sama yang lain. Nah itu Nah, maksud kan? saya. Nah, terus aku juga mikir, oh ya udah aku bikin samaan aja kayak anak gitu. Terus ternyata kan bukan hanya ibu dan anak juga, keluarga teh kan ada ayahnya juga. Tapi banyak ayah di daster. Pajamas makanya, Oke, jadi baju pajamas. rumahan. Nah justru ini kenapa tadi tagline-nya Best Couple Family Outfit itu tuh karena biar aku juga ada pembeda dari yang lain. Ya udah aku mah fokus di couple-nya aja gitu. Jadi orang lain banyak yang jualan daster sok we, tapi yang pengen couple sok ke sini gitu. Oke, saling gitu ya. Jadi we gitu berawal dari situ, tapi awalnya mah dari yang daster. Jadi ide dasar paling mudah mah biasanya saling bite ima ka ulemaan, ieu mah di bumi oge. bobo Saling gitu. gitu. Jadi Instagramable. Nah, gitu. Karena kan sekarang ada kebutuhan buat kayak foto bareng gitu-gitu, pakai ya kan di Instagram pengen apa ya, pengen foto terus kelihatan harmonis dan lain-lain. Itu kan pakai produk couple, ada kebutuhan itu ternyata. Makanya manusia sekarang tagline Best Couple Family Outfit yang dipakai. Jadi apakah semua produknya dari All We Craft ini selalu kalau aku beli buat aku laki-laki, ada yang buat perempuannya gitu. Iya. Misalnya yang ini yang aku pakai, pasti ada yang untuk Iya. anak, untuk istrinya gitu. Ada. Karena saya sudah waktu itu ya sudah berpikir dan lain-lain, udah akan memfokuskan ya udah jadinya couple family. Jadi apapun produk yang saya bikin sekarang harus bisa couple gitu, karena saya sudah istilahnya menobatkan di Craft teh couple family outfit gitu. Jadi ada Muslim series juga. Itu yang menarik karena kayaknya belum terlalu banyak, nggak tahu saya yang kurang gaul, tapi dengan Best Couple Family Outfitnya ini yang jadi daya tarik si Craft style ini ya. Oke, itu yang diawali dari justru bukan pakaian outer seperti ini, tapi pakaian rumahan dulu. Betul. Pajamas, daster, Muslim series. Ya, Muslim tuh karena ada season Ramadan, Lebaran gitu. Nah, saya memanfaatkan momen itu. Biasanya memang karena produk itu kan seasoning biasanya buat Ramadan, Lebaran, tapi bisa juga dipakai buat kondangan dan lain-lain. Ada, tapi memang kencangnya tuh pas itu Ramadan gitu, produk yang itu. Semua dimulai dikerjakan di Banjar dari dulu. Sejak mulai produksi sendiri teh. Di Banjar. Sekarang 2024 sudah berapa karyawan? Ada 20-an. Luar biasa. Dari awalnya 1 dulu penjaga toko aja. Hari yang bikinnya siapa? Oh, dari awalnya kan awalnya mah 1 karena aku beli dari orang kan. 1 cuma. Nah, pas memulai produksi sendiri. Kalau yang ngejahit mah jadi itu tuh tadi yang 20 orang itu tuh yang intinya aja di kita di dalam gitu. Kalau menjahit mah ada mitra penjahit lagi. Kalau mitra penjahit ya kurang lebih 25-an gitu. Di vendor lah gitu ya. Keluarin ada gitu. konveksinya vendor. Tapi motong di kita. Nah, ngejahitnya tuh di sana ada
home industry lah ya, ada rumah-rumah yang mereka ibu-ibu punya mesin jahit, dijahit di situ gitu. Jadi di rumah masing-masing gitu. Di Banjar. Iya. Jadi bukan cuman 20 karyawannya Wicraft aja yang Betul. alhamdulillah bisa dihidupi oleh Wicraft saat ini. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Luar ya. biasa. Nah itu juga jadi semangat, Jadi justru semangat takutnya justru gara-gara Berarti kurang lebih bisa sampai 50 orang lah terlibat di Wicraft ini ya, kurang lebih ya. Belum nanti kemudian di sana. Penjualannya mana aja? Selain penjualannya marketplace. Marketplace, offline store ada, tapi ya nggak besar lah ya gitu, sama reseller tadi kan. Terus kebantu banget juga sama reseller gitu, karena mereka juga menjualkan lagi kan produk kita, ini saling menguntungkan lah ya. Offline store di Banjar. Di Banjar gitu, sama paling marketplace itu pameran kalau ada ikut pameran. Udah pameran kemana aja Teh April? Kalau masih di sini aja sih, di Bandung paling Jakarta gitu, sama sekitaran Tasik, Banjar. Gitu. Kalau permintaan di Indonesia udah sampai mana? Yang kalau permintaan sebenarnya kalau apalagi di marketplace ya, wah itu udah seluruh Indonesia sih, Papua juga ada, NTB, Makassar gitu. Terus kayaknya semua pulau juga udah, karena kan kalau marketplace justru jangkauannya bisa lebih luas. Dan yang paling mengharukan atau membanggakan apa sih namanya disebutnya teh review di marketplace ya. Ada nggak yang teringat banget oleh April? Yang di marketplace tuh yang paling mengharukan apa ya? Ada yang mengharukan? Iya. Ada yang beli itu mah banyak, keluarga besar banget yang Muslim series ya. Yang Muslim series berapa ya? Ada mungkin 30-an gitu. Sekali beli itu 30 gitu. Iya gitu. Jadi ada stoknya atau PO mau 30 gitu? Ada. Tapi langsung habis tuh. Ada. Nah, jadi waktu bulan Ramadan kemarin tuh mungkin karena juga ini stoknya ada, sampai akhirnya karena banyak yang beli dan stok kita juga jadi nggak komplit ya, jadi nggak sebanyak itu, jadi akhirnya di PO-in pas Ramadan hari pertama juga udah kita PO-in gitu. Sampai 30 satu keluarga besar saling duit sama semua. Dan katanya luar pulau. Kenapa mengharukan buat kamu? Ya itu berarti mereka percaya, apalagi buat keluarga besarnya gitu, dia pakai produk kita gitu. Dan dari luar Jawa. Luar gitu, dan ya kita juga nggak kenal gitu siapa, terus mau ya percaya, dan seragaman sekeluarga besar gitu. Dan kalau dipakai cuma buat kita sendiri ya gitu, ini kan berarti semua orang juga mungkin harus ya kan dengan memakai gitu, ya kan memakai produk kita gitu. Nanti akan ada ya, mereka juga mudah-mudahan reviewnya bagus, jadi memberikan review positif juga buat ke banyak orang. Udah ada yang dari luar negeri atau belum? Waktu itu pernah ada pengiriman ke Malaysia. Nah, tapi cuma beberapa kali. Tapi itu mah manual aja, bukan yang melalui gimana, karena kayak melalui ekspedisi biasa aja gitu. Tapi sempat ada gitu. Tapi untuk usia 2020-2024, 4 tahun lebih mah sudah ada yang sampai Malaysia, udah alhamdulillah dong. Alhamdulillah banget. Kemarin ini kardigan ini yang produk ini alhamdulillah dibawa sama Dekranasda ke Kamboja, sama pameran dibawa produknya aja sih ke Kamboja. Kenapa pas ngomong produknya aja tuh mesti asa ngagerung? Mana mikir, mudah-mudahan diajak ya. Di mana dibawa ke Kamboja? Sama Malaysia. Sama Dekranasda Jabar. Bu, kayak Mbak Alina ngiring ya. Insya Allah udah langsung nyarios tadi dia, harus didagukeun. Mohon kita acan waktu ya, neng April antosnya waiting list gitu. Sudah dibawa juga ke Kamboja dan Malaysia paling tidak, jadi produknya sudah hadir di sana menjangkau market Malaysia dan Kamboja. Kalau di di Instagram udah pasti ada ya, nih Instagram ini, bisa dicek semua produk-produknya yang ada di Wicraft Style ini. Nah, Wicraft Style dan Neng April juga punya hubungan erat kuat dengan P3W Jawa Barat ya. Iya. Seperti apa yang pernah terjadi dengan P3W Jawa Barat, kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, masih sama saya Edi Glopoli dan narasumber kita Teh April, owner dari Wicraft Style, Best Couple Family Outfit. Nah, sekarang kita mau ngebahas Wicraft Style ini, Teh April ini dengan P3W di skup Jawa Barat
pernah ngapain aja, pernah diapain selain tadi ya udah pernah dibawa produknya dibawa ke Kamboja dan Malaysia. Seperti sekarang datang lagi ke sini, pernah ngapain aja di sini di P3W? Di P3W ya. Jadi berawalnya mah dari Diskup, program Diskup tahun kemarin yang ada program UMKM Juara 2023. Nah, berarti kan UMKM Juara tuh ada di kota-kota juga ya. Nah, awalnya dari yang ikut UMKM Juara yang Kota Banjar tuh gitu di bidang fashion ikut, terus alhamdulillah jadi produk unggulan fashion di Kota Banjar. Terus yang waktu program kemarin dan gitu kesininya memang karena kan ikut sama Diskup tuh baru tahun kemarin ya. Jadi di situ memang niat saya tuh pengen kayaknya saya harus keluar deh, harus ngelihat dunia luar seperti apa, harus membangun banyak relasi, networking dan lain-lain. Makanya ikutlah program itu. Di mana Teh April pertama kali melihat Diskup? Di Instagram, website, di Instagram sama kegiatan-kegiatan yang ada di kota dulu ya tahunnya gitu. Terus nah dari situ kan semakin kenal nih ke provinsi ke sini gitu ya, ke kota tuhnya di Banjar teh, ke Bandung. Terus sama program-program Diskup ikutan ada pelatihan apa, nah termasuk ini salah satunya yang inkubasi bisnis berbasis ekosistem dari P3W gitu. Inkubasi bisnis berbasis ekosistem. Jelaskan coba. Gitu teh. Inkubasi bisnis berbasis ekosistem ya itu biar gimana caranya usaha kita itu juga bisa berdampak membangun ekosistem. Yang itu tadi yang punya tempat kerjanya mah ibu-ibu yang itu maksudnya gitu. Terus saya juga kan jadi punya relasi sama pengrajin batik yang ada di kota sama di Kota Banjar sama yang di kota-kota lain gitu. Inkubasi bisnis berbasis ekosistem itu gitu. Jadi istilahnya kita kan tidak berjalan sendiri juga, ada kolaborasi gitu ya. Kan saya juga yang tadinya mah segala itu sendiri ya. Maksudnya sekarang mah oh ya kalau misalnya memang bisa ininya di orang lain justru lebih bagus karena kita juga lebih bagus juga kan bisa berdampak dan berbagi rezeki sama yang lain juga. Itu satu sama kita lebih bisa fokus mengurus yang lain yang harus diuruskan lebih fokus lagi. Iya gitu. Jadi, seperti dari satu outer ini aja mengandung unsur ekosistemnya banyak sekali ya. Iya betul. Kain yang dari ini kain dari mana sih ya tenunnya? Indonesia Timur lah kayaknya. Iya. Berarti harus ada suppliernya gitu. Batiknya ada pengrajin batik yang dari Kota Banjar dan saya juga batiknya bukan hanya batik Banjar, ada batik-batik daerah Jawa Barat yang lain, Majalengka dan seterusnya. Ya, jadi ada relasi dan kolaborasi juga dengan beberapa pengrajin batik yang ada di Jawa Barat. Gitu. Lalu apa yang setelah itu apa yang dilakukan oleh ketiga itu? Ikut programnya? Ya, terus kita juga ada workshop setiap bulannya gitu. Nanti juga bulan ini akhir bulan ada juga nanti hari Sabtu. Dan itu semuanya gratis ya. Nah itu ya kan? Di Bakalan deh. Jangan di Bakalan tapi hanya ongkos tapi ya dipertanggungjawabkannya dengan harus terus mengembangkan bisnisnya dong. Betul. Makanya ya itu. Jadi manfaatnya kamu mau betul-betul merasakan manfaatnya lah apa yang terjadi di P3W ini. Karena di situ juga banyak pelatihannya tuh kayak materinya kemarin ada design thinking gitu, etika bisnis gitu dan lain-lain, pentingnya kolaborasi dan membuka banyak wawasan dan relasi juga sih, networking juga. Jadi sesama peserta inkubasi bisnis juga di situ kita juga kan bisa kolaborasi. Mereka produknya beda-beda juga ya. Bisa jadi misalnya nih ada yang membuat batik atau ada yang membuat packaging di situ kan kita juga bisa kolaborasi di situ untuk apa dan lain-lain. Benar. Oke, sebentar. Saya baru ingat sekarang kalau mau dapat giveaway caranya dengan menjawab pertanyaan. Coba ke segmen pertama dulu. Pertanyaan pertama paling gampang deh. Dari kota mana Wicraft Style berasal? Satu. Siapa jawabannya paling atas nanti di kolom komen itu yang dapat hadiahnya. Kedua, bukan buat yang di sini, jawab di kolom komen. Kedua, tahun berapa lahirnya Wicraft Style ini? Yang di komen di kolom komennya paling atas. 3 pertanyaan dulu saya keluarin. Apa tagline dari Wicraft Style? 3 dulu ya. Jawab di kolom komen. Jangan lupa tapi like. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Dan kasih tahu teman-teman kalian Bang Jabar untuk nonton terus
Ubar bete. Ya, oke, lanjut lagi. Em, apa namanya? Buat yang bagi Jabar yang baru dengar, baru nonton, terlambat nggak untuk mengenal P3W? Aduh, aku kayaknya telat deh. Enggak dong, soalnya kan program-program di P3W juga banyak ya gitu. Bukan hanya ini, ada yang lain-lain juga. Mungkin ada Delta Inkubasi gitu, ada WUB Wirausaha Baru, dan pelatihan-pelatihan lainnya banyak gitu. Pelatihan manajerial, pelatihan yang lain-lainnya banyak gitu. Asalkan kita mau memanfaatkan peluang itu gitu dan mau bersungguh-sungguh sih, justru ini bagus gitu. Dengan segitu banyak fasilitas, materi dan lain-lain tuh udah diberikan gitu. Yang paling berkesan secara penyampaian materi dan tadi sharing session atau apa di sini yang paling berkesan dan diingat dari siapa, ada nggak teater sok yang mau dengar Iya. kayak misalnya mungkin ya di P3W saya ketemu sama ini terus dia sharing soal ini, wah itu mah saya terapkan teh bener-bener plok ketiplok terus berhasil wes, ada nggak? Aku ada kata-kata dari Kang Jugin waktu pas bulan Agustus kalau nggak salah ya, Mbak Juli gitu ya, beliau teh yang menyampaikan Agustus awal kalau nggak salah. Kang Gigin, halo. Iya kan ya. Nah, beliau kan menyampaikan juga bahwa bisa jadi rezeki kita teh atau produk kita teh ternyata bukan gimana ya. Jadi bisa jadi rezeki kita teh di sini juga bisa membagi kepada orang lain gimana ya. Jadi, Rezeki kita di satu tempat bisa juga menjadi rezeki orang. jadi intinya gini Weda. Jadi kita tes ya emang semuanya teh titipan ya. Saya juga istilahnya wicraftnya bukan yang saya, tapi ini teh titipan juga. Dimana di sini saya teh kalau secara ini sebagai bendahara ngelihatnya di mana ada rezeki orang lain yang Allah titipkan ke saya. Gitu. Jadi ada sebagian rezeki orang yang penjahit itu mungkin tuh rezeki, ada rezeki penjahit dititipkan di saya, dari tim saya yang Allah teh titipin rezekinya di saya gitu. Ya dari situ teh ya ternyata bisnis itu bukan cuma sekedar kita teh hanya mencari untung, enggak, tapi ya gimana kita juga bisa berdampak dan lain-lain. Tapi ternyata pas dirasain teh iya bener gitu, pas diiniin lagi teh bener ternyata saya juga yang membuat saya semangat dan terus kenapa harus terus bertumbuh dan berinovasi, terus harus berkembang karena ada orang-orang yang ternyata dititipin sama saya, sama Wicraft bukan sama Wicraft, sama Allah kayak gitu. Jadi saya juga harus amanah gitu menjaga itu. Sampai berpikir kalau amit ini nggak diterusin, nggak dikerjakan sungguh-sungguh, ada rezeki orang yang jadi nggak nyampe. Iya, gitu. Karena Tuhan menentukannya ke Wicraft, gitu ya. Iya, betul. Itu melekat ya. Iya, gitu. Melekat untuk terus menjadi semangat mengerjakan Menjadi semangat itu juga kalau saya udah lagi males gimana tuh suka ingat lagi ke situ gitu. Karena di sini juga saya tuh bukan benar-benar istilahnya bos gitu ya. Enggak kan, saya juga sama istilahnya punya amanah juga di sini gitu. Istilahnya saya juga kalau di rumah saya juga sama kok digaji juga oleh Wicraft gitu. Ya untuk barang-barang aja kita bertumbuh dan berkembang biar bisa berdampak sama lingkungan sekitar. Jangan jadi bos, mendingan jadi pemimpin. Bedanya bos memerintah, pemimpin mendengar. Kalau bos gini, kalau bos kerjakan. Ya, kalau pemimpin mah, yuk kita kerjain. Nah, bedanya itu ya. Ini pemimpinnya, ya, tapi bukan bos. Nah, itu aku juga nggak mau harus begitu karena justru takut ya. Takut, ini kan bukan yang saya mah titipan gitu. Kebetulan aja Allah nitipin gitu saya sebagai leader lah ya gitu. Makanya kalau ada takut ini teh bener gak ini teh harus kesini secara ulama dan lain-lain, makanya kan dalam istilahnya mah ini juga dipisahin yang pribadi sama yang enggak gitu. Itu secara psikis nih yang didapat dari P3W. Kalau yang secara teknis ada nggak yang untung orang ke P3W iya orang tidak pisan saya kudu kumaha sih sebenarnya ngurus ini kebuka lah pandangannya di P3W secara bisnis. Design thinking juga design sih thinking masalah design thinking. Jadi kita teh bisnis teh juga usaha jangan cuma ya itu bikin produk teh gimana caranya si produk ini tuh tidak sekedar produk, orang bisa menjadi mungkin istilahnya ada ketergantungan atau habit ya kita pakai produk kita teh. Nah gimana caranya produk kita teh harus bisa seperti itu melekat di customer teh gitu. Kita teh harus membuat value apa ke customer teh dengan produk kita teh. Nah mikirin itu sih. Gimana coba?
Iya, yang jadi yang berbekas untuk Wicraft. untuk itu karena ini kan masih ini kan bulan Mei ya, awal dari bulan Mei, Juni, Juli gitu. Jadi memang masih proses kan ini juga saya Oke, juga oke. masih terus ya masih PR banget nih gimana caranya saya harus harus punya value apa di brand saya biar orang lain tuh melekat gitu. Si customer kita ini tuh masih benar-benar PR karena ini juga kan programnya masih berjalan sampai nanti Desember. Tapi Jadi masih banyak yang dipelajari gitu. jadi belajarnya mah masih semangat terus. Semangat dong, justru harus emang belajar terus. Karena itu tadi paribasan paling umumnya adalah sekolah boleh berhenti, belajar mah jangan. Iya, benar. Tapi emang itu betul. Jangan ngerasa puas karena kita udah tahu sesuatu itu gitu. Karena ya dunia ini juga kan terus berubah, terus beradaptasi. Memang kita harus bisa mengikuti dan ya ilmu juga update terus kan. Jadi emang harus terus belajar sih. Terus saya jangan ngerasa kita udah tahu, ngerasa kita udah pintar terus nggak mau. Justru yang kayak gitu tuh kayak bahaya gitu, khawatir takutnya nanti ya tertinggal oleh zaman perubahan dan lain-lain. Makanya emang harus terus Benar. belajar. Sekarang aja saya belajar dari anak saya yang 6 SD Tuh kan. untuk bisa terus update dengan arus informasi yang begitu cepat ya. Saya lambat banget di TikTok dia. Nah, urang teh teuing hese we kudu karena TikTok nggak nyampe gitu. Belajar dari dia. Nggak pernah malu nanya ke anak SD juga. Dan dia lebih ngerti, lebih jago. Udah belajar dari yang lebih ngerti, peduli amat dia masih anak 6 SD. Senior kamu, junior kamu, kalau memang kita bisa ambil pelajaran dari dia. Jadi benar. Jadi P3W mah buat Teh April, buat Wicraft mah sangat suportif banget. Iya, apalagi ini juga Masya Allah nih ngerasa belum apa-apa diundang buat podcast juga gitu. Jadi ini juga ya alhamdulillah gitu karena senang tapi kemarin aduh gimana ya. Yang merasa belum apa-apa ini justru yang baik karena kalau sudah merasa sudah jadi sesuatu itu yang bahaya. Dan Teh April ini mah bakal terus merasa dasarnya belum apa-apa, akan terus begitu. Kalau ibadah pun begitu, kalau merasa udah bagus ibadahnya, nanti akan ada di titik berhenti, tidak pernah mau memperbaiki. Ya orang kan harus gitu, jangan pernah merasa sudah baik. Kalau sudah merasa baik, nanti tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Iya, makanya justru ngeri kan si kurva normalnya kan gitu ya. Ketika udah di atasnya, ini teh bahaya. Bilangnya turun kan, nah jangan sampai dari sini kita turun, justru mungkin harus rada ke bawah lagi buat naik lagi. Ya, kalau turun tuh ulah nutup teuing gitu. Turun mah ya sudah tidak apa-apa ya, memang begitu ya kehidupan ya, naik turunnya. Kadang di atas, kadang di bawah banget. Ya jadi supaya kalau turun teh kita tahu cara kembalinya lagi ke atas lagi teh secepat apa. Ya. Jadi kalau lagi di atas, kalau lagi ngerasa mungkinnya banyak uang atau orderan banyak dan lain-lainnya, jangan ngerasa itu teh lagi kita teh udah sukses, udah nggak mau ikut apa dan kayak menutup diri gitu. Menurut saya sih itu salah karena kesuksesan buat seorang April apa? Sukses itu bisa berdampak sama lingkungan, sama sekitar, bermanfaat. Itu sih sekarang ya kita bisa istilahnya mah sukses sendiri juga ya bisa buat apa gitu. Jadi mendingan ya sukses tuh ketika kita juga bisa berdampak sama lingkungan, bermanfaat. Ada ya bisa berkolaborasi sama banyak yang lain karena itu kita bisa banyak orang yang terdampak oleh kita tuh gitu. Itu adalah kesuksesan buat seorang April. Ya. Oke. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Biarpun baru, seperti yang saya bilang tadi ya, kita belajar mah jangan melulu dari harus profesor, dari dokter, dari tukang kindeu aja pasti ada yang bisa diambil ilmunya. Setuju atau enggak? Wali Jabar setuju pasti. Dari seorang pemulung aja kita pasti bisa ada yang bisa kita ambil pelajaran. Jangan kemana-mana, tetap di Babete. Terus ya, mati. Ya. Wah, udah mulai. Yang bilang ini bisa lepas cenah gona tuh kena saya itu. Oke. Dan mumpung ingat
tadi ada saya bahas ikan. Si Teh April yang bilang itu ikan, ya lauk, nami lauk. Apa nama ikannya untuk dapetin giveaway dari Wicraft Star yang ada di baju yang saya kenakan? Udah 4 ya, dan jawab di kolom komen paling awal itu yang menang. Kemudian pertanyaan terakhir adalah program di Diskup di P3W yang diikuti oleh Teh April untuk Wicraft Star, apa nama programnya? Ada 4 kata, 4 atau 5 kata? 4 kata. Ya, harus benar. Nanti dapetin giveaway dari Wicraft Style ya. Apa kira-kira nanti dicek aja nanti ya, tungguin nanti ya. Oke, kita lanjut lagi, ini udah di segmen terakhir Teh April, Teh Karawas ya. Kalau resep hari ngobrol sama yang bersemangat mah udah nggak kerasa udah lebih dari setengah jam kita ngobrol. Nah, ini untuk yang baru-baru memulai, saya tutup aja dulu. Selain P3W, udah P3W, terus suami di perkembangan Wicraft Style yang dari 2020 sampai 2024 ini, siapa yang menurut April paling berjasa untuk membawa Wicraft Style sampai titik ini? Person. Suami yang pertama, karena apa, restu dan izinnya itu. Karena saya juga sebenarnya alhamdulillah ya, jadi bersyukur ternyata saya waktu itu nggak dibolehin jadi mau daftar itu lah yang tetap lah ya, ya, yang kerjanya nggak tetap. dibolehin karena pengennya dia saya tuh berbisnis aja, usaha gitu. Meskipun dulu tuh yang kayak masih nggak tuh, aduh kudu kumaha tuh ya, bisnis apa gimana, dulu teh kayak udah ada sih jualan-jualan kan, jualan gitu aja gitu, kayak gitu-gitu aja. Tidak berpikir menciptakan sendiri. Iya, tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu dijalani ternyata enjoy juga, dan ternyata apa sih kebutuhan manusia paling tinggi itu kalau menurut Mas Loma kan adalah ini aktualisasi diri. Jadi itu aku di sini ternyata dikasih kesempatan buat bisa aktualisasi diri gitu. Karena kan nggak banyak juga perempuan yang sudah menikah yang bisa dikasih kesempatan itu oleh suaminya gitu ya, untuk bisa menjalin relasi, networking dan lain-lain. Alhamdulillah dengan ini saya jadi itu ya, bisa aktualisasi diri. Karena saya istilahnya mau kerja dimanapun, gimana pun yang penting saya bisa menyalurkan potensi. Apa yang paling tersalurkan di Wicraft buat seorang April? Karena saya itu senang manage orang gitu ya, karena mungkin tadinya basicnya human resource gitu ya, pernah jadi HRD juga, jadi senang aja gitu, kayak kita tuh harus seperti apa, ngomong anak-anak tim, jadi leader itu senang. Apalagi ini saya yang mengaturnya gitu, ini harus seperti apa, harus ada aturan angka dan lain-lain. Nah itu teh senang, harus abis ini harus berinovasi apa lagi gitu. Nah itu sih, jadi saya tuh ini tuh bukan karena kan ini mah menurut saya bisnis itu sama dagang tuh beda ya gitu. Karena kalau dagang ya udah cuma produk aja, jualan gitu aja udah, tapi ini lebih dari itu. Gimana caranya kita juga ngeliatin, bagaimana caranya mereka juga bisa merasa bertumbuh bersama gitu ya, bisa jadi kita berkembang bersama. Nah itu sih aku senangnya, karena kayak punya cocokan lah kalau ini gitu, dan mudah-mudahan ya bisa berdampak juga buat banyak orang. Ya udahlah, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih berdampak lagi. Saat ini kan udah 40 lebih orang yang merasakan manfaatnya dari Wicraft ID, bukan cuma April sendiri. Restu dari suami yang paling kerasa, suami berarti yang paling mendukung. Tapi kan nggak cuma restu, sok bikin, udah cuy ente oke. Apa aja kontribusi suami sampai lebih ke, kalau sama bilang kena diskusinya sih, aku gimana sampai melahirkan produk, suami dilibatkan juga. Dilibatkan buat diskusi, biasanya diskusi. Seperti apa misalnya? Diskusi misalnya kita ngobrol harus gimana dan lain-lain, dia juga ngasih masukan. Tapi keputusannya tetap ada di iya, gitu. Dia mah ngasih input aja. Iya, nanti dia ngasih tahu kalau ini dampaknya gimana, kalau gini dampaknya gimana, buat brainstorming aja sih gitu. Karena kita butuh buat ngobrol kan sama siapa gitu, nah itu sama dia gitu. Jadi person, individu yang paling berjasa untuk Wicraft. Selain juga orang tua udah pasti. Tapi kalau suami nggak kasih restu, nggak dukung,
Wah, Iya jadi iya lah. iya, benar-benar gitu. Jadi alhamdulillah dan saya tuh senang karena dikasih ruang buat itu, Apa buat, mengapresiasi iya, mengaktualisasi diri. aktualisasi diri gitu, senang kalau kayak gitu. Nah, nah orang-orang di sekitar Teh April yang sudah jadi ekosistem tadi itu juga seandainya mereka ada yang mungkin kelihatan bakatnya untuk mau mengaktualisasi diri juga, membuat bisnis juga, ada nggak yang di encourage juga aja, di support juga gitu Eh, sampai saat ini? Belum, kalau dari saya pribadinya, iya belum sih. belum. Kalau Tapi itu kalau ada boleh lah, pasti. ayo kita. Nah, bolehlah jika yakin. Misal ini Pak ya, di karyawan, di yang di Banjar yang penjahit dan apa kelihatan punya potensi yang besar gitu, pasti ya kamu pasti juga mensupport dia untuk Hmm. mengaktualisasi diri Oh iya, lebih lagi dong. iya gini, jadi kalau misalnya ada pelatihan apa-apa juga yang memang sesuai dengan basicnya dia, biasanya saya ikutkan gitu. Jadi kalau pelatihan atau apa teh bukan hanya saya, tapi Kesini teh saya, tim saya juga bisa jadi dia yang ikutkan kalau memang itu sesuai dengan tupoksinya dia lah gitu. Terus saya juga ngasih kesempatan atau peluang dia kalau misalnya sok kira-kira bikin apa didengerin gitu, apa ide-idenya dia didengerin, dicoba direalisasikan gitu. Itu kan merasa dianya tuh dihargai, ngerasa oh iya ya ide saya didengerin. Terus saya juga karena pernah jadi pegawai juga ya, ngerasa senang gitu kalau digituin sama atasan saya, ternyata ide kita kepake tuh senang bangga itu gitu. karena atasan kamu adalah pemimpin bukan bos. Kalau bos mah mau ada ini masukan dari anak buahnya, ya kan? Nggak, no. Nah, dari pemimpin mah kumaci kan, gitu kan? Oh gitu, bagus ya ini, oke. Kalau ada anak buah yang down, seorang pemimpin mah akan menganggap lagi supaya tidak down. Kalau bos mah malah gitu. Jadi jadilah pemimpin, jangan jadi bos ya, ya kan? Ada titipan nggak nih? Biarpun dari awal Teh April ini selalu bilang, aku mah baru mulai atau apa. Tapi kan banyak juga yang baru mau mulai. Nah, ada titipan-titipan nggak? Bukan pesan lah, ini mah share aja. Sok bisa ada. Iya. Yang mau mulai usaha baru Yang misalnya. mau mulai usaha ya. Jadi tentukan dulu ya tujuannya teh apa, mau usaha teh mau kayak gimana. Selain dari nanti produknya kayak gimana ya, tapi teguhkan dulu hati kita teh mau memulai usaha ini gitu dengan niat apa gitu ya. Terus memang usaha tuh harus konsisten dan kita teh nggak mungkin juga bisa ngelakuin semuanya sendiri. Jadi ketika nanti sudah berjalan dan itu teh sudah istilahnya sudah kita kewalahan ya, pasti awalnya memang lakuin sendiri, kita harus lakuin sendiri semuanya sampai kayak baru udah kewalahan, baru kita harus bisa mendelegasikan itu ke yang lain. Karena naluriahnya kita aja sebagai manusia nggak mungkin kita teh semangat terus seumur hidup, nggak, ada malesnya, ada terpurun dan lain-lain. Nah sedangkan bisnis itu jangan kayak gitu. Bisnisnya mah nggak boleh manusiawi, manusiawi. Manusianya mah nggak apa-apa ya, tapi bisnisnya mah kan harus konsisten. Nah dan konsisten itulah yang rada sulit teh gitu ya. Banyak juga kan UKM yang semuanya teh dikerjain sendiri gitu. Dan nggak ada manusia yang hebat banget semuanya kerjain sendiri, enggak. Nah kita kalau memang harus mau maju, mau berkembang, memang harus belajar bisa mendelegasikan itu juga dengan yang lain. Tapi bukan itu paling berat ya. Iya, berat nggak? Berat lah. Saya juga harus percaya sama orang lain yang itu teh siapa gitu. Saudara bukan siapa orang lain gitu. Saya harus percaya. Tapi ya kalau emang mau maju dan berkembang, ya harus bisa gitu mulai itu. Dan gimana kita juga kayak ngasih value ke tim gitu ke anak-anaknya supaya dia sesuai harapan kita gitu. Jadi ya memang ya rada kompleks sih, cuman memang kalau mau usaha harus konsisten gitu. Harus konsisten dan harus fokus juga, harus fokus juga. Ini juga saya bisa lebih berkembang juga karena fokus kan. Kalau tadinya sambil kerja dan lain-lain rada sulit sih, karena bukan tidak mungkin, cuma rada sulit. Rada sulit karena akan berbagi dengan yang lain dan akan lebih cepat mungkin ya kalau kitanya fokus dan bisa konsisten gitu di bisnisnya sendiri. Oke, saya paling suka kalimat itu tadi dari Teh April ya. Manusia mah sifatnya manusiawi, naik turun moodnya, malesnya, tongboro anu urusannya duniawi yang jelas-jelas jaminannya surga aja sama. Kadang ada malesnya, kadang ada giatnya, kedua satu.
Tapi bisnisnya mah tidak boleh. Hari manusianya mah ada manusiawi, ada naik turun mood apa malas. Jadi karena bisnisnya mah tidak boleh naik turun, makanya kita perlu ada di sekitar kita orang-orang supaya menjaga bisnisnya tetap konsisten. Jadi ketika kita malas, ada orang di sekitar kita yang menjaga bisnisnya untuk konsisten itu ya. Itu keren sih menurut saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ubar BT, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kedepannya Wecraft Style semakin maju. 4 tahun adalah waktu yang mungkin awal buat Wecraft Style, tapi tidak akan pernah ada ulang tahun perak emas kalau tidak 4 tahun dulu. Ya, mudah-mudahan semuanya ke depan bisa dilewati dengan baik, semakin besar bisnisnya, bisa dikenal di mancanegara juga, omsetnya semakin besar, manfaat untuk ekosistem di Banjar, khususnya di Jawa Barat pada umumnya bisa lebih besar lagi. Jangan lupa juga dengarkan Ubar BT di Spotify. Terima kasih sudah bersama kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jangan